Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah kelihatan ya anunya apa namanya sharingannya? Udah. Kelihatan, Kelihatan oke Mas. ya. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Sudah bisa join dan hadir di acara webinar kita. Tips dan triks lulus AWS Cloud Functioner dan juga Microsoft PL 300 bersama nanti narasumber kita ya, Mas Aldinda Okta Erlangga atau biasa kita panggil Mas Al, dan yang dari AWS yang alhamdulillah sudah kemarin certified CCP, yaitu Pak Saban Khairuddin. Nanti beliau-beliau akan berbagi bersama kita bagaimana tips dan trik untuk menghadapi examnya. Jadi dari mulai prepare untuk materi dan pas saat ujiannya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau. Jadi sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang bisa hadir ya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Al yang sudah sebagai owner dari RNO ya, admin RNO yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk adanya acara ini ya, dan uh, saya sangat mengapresiasi karena sesi seperti ini jarang dan ini sangat bernilai sekali ya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil nantinya. Oke, kemudian untuk agenda kita pada pagi hari ini itu kita akan sampai jam 11:30 ya. Jadi pertama akan ada pembukaan dan penjelasan sedikit tentang apa itu program AWS Restart yang dilaksanakan, diinisiat oleh Orbit Future ya, yang semuanya free. Kemudian juga sedikit tentang Microsoft PL 300 Power BI. Kemudian pemaparan yang akan disampaikan oleh Mas Al dengan Pak Saban terkait dengan strategi dan cara-cara tips untuk lulus ujian AWS CCP. Lalu dilanjutkan dengan tanya jawab untuk sesi AWS, dan sesi berikutnya itu pemaparan untuk Microsoft Power BI PL 300 yang akan disampaikan oleh Mas Al, yang nanti akan berbagi strategi dan tips dalam menghadapi ujian dan juga seputar Power BI Data Analyst. Dan yang terakhir sesi tanya jawab untuk yang PL 300. Kemudian ini sedikit gambaran umum tentang program AWS Restart yang diadakan oleh Orbit Future Academy ya. Jadi program ini gratis ya, diadakan Orbit Future bekerjasama dengan AWS yang dilaksanakan selama rentang waktu kurang lebih 12 minggu. Kemarin kebetulan kami ya, saya, Mas Al, juga Pak Saban ini termasuk batch 10 untuk program ini. Dan alhamdulillah sudah ada yang lulus nih, Pak Saban sudah lulus yang kemarin. Jadi di dalam program itu akan diadakan pelatihan yang secara insentif untuk materi tentang dasar-dasar cloud computing, yang tentunya yang yang diadakan oleh AWS ya, berfokus pada hanya teknologi AWS saja. Ini kemarin kita itu dilaksanakannya virtual yang batch kemarin, dan infonya untuk batch yang sekarang atau berikutnya itu ada yang offline ya. Mungkin nanti bisa di-share ininya, experience-nya. Lalu tujuan daripada AWS Restart sendiri adalah untuk memberikan gambaran tentang dasar-dasar IT dan cloud ya, keterampilan untuk dasar IT dan cloud, dan yang utamanya dia untuk mempersiapkan sertifikasi CCP, Certified Cloud Practitioner. Kemudian untuk kurikulumnya, jadi kurang lebih di minggu pertama sampai ke-7 itu membahas tentang dasar-dasar IT ya, tentang dasar-dasar Linux, kemudian networking, Python ya, security, dan juga tentang basis data. Lalu untuk dilanjutkan dengan minggu yang berikutnya, di minggu yang ke-7 sampai 9 itu tentang konsep dari AWS-nya sendiri. Jadi bagaimana arsitekturnya, kemudian infrastruktur, terus cara-cara kita auto scaling,
lalu servis-servis apa aja yang digunakan untuk monitoring. Nah, itu semua akan dibahas di minggu ke-7 dan sampai dengan 9. Lalu di minggu-minggu terakhir, di minggu 9 sampai 12 itu akan dibahas tentang layanan-layanan yang ada di AWS. Ya. Untuk pesertanya sendiri itu minimal 18 tahun dan sudah lulus SMA ya ataupun S1, dan ini juga terbuka untuk yang sudah bekerja karena dia online kemarin. Jadi waktunya fleksibel, diadakan Senin sampai Jumat dengan durasi 3 jam per hari. Jadi peserta bisa secara fleksibel untuk memilih waktu yang sesuai, yang kira-kira tidak bertabrakan konflik dengan aktivitas yang sedang dilakukan ya. Dan yang penting tentunya memiliki laptop dan koneksi internet yang stabil. Lalu manfaat program dari AWS ini, AWS Restart yang diadakan oleh Orbit itu ya satunya tentunya gratis ya. Kalau nggak salah nilai dari training ini sekitar 40 jutaan, dan ini diberikan secara gratis oleh Orbit. Tapi tentunya ada komitmen yang harus dipenuhi oleh setiap peserta, dan itu nanti setiap peserta akan mengisi semacam form untuk komitmen ya. Kemudian berikutnya adalah mendapatkan voucher gratis untuk bisa mengikuti sertifikasi CCP ya. Itu jadi bagi peserta yang memenuhi persyaratan ya, salah satunya adalah kehadiran dan kemudian juga mengerjakan semua knowledge dan semua labs, itu ada minimumnya, dan itu kalau sudah lulus nanti semuanya akan eligible untuk mendapatkan voucher yang bisa digunakan untuk mengambil examnya ya. Oke, kemudian Orbit Future sendiri sudah sukses ya melatih kurang lebih 2.000 peserta untuk bergabung di program AWS Restart ini. Di antaranya tuh 18 peserta dari female, lalu yang 76% itu rentang usianya antara 20 sampai 30 tahun, yang tersebar di hampir 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Program ini sendiri sudah diinisiatif di tahun 2022 ya, 14 Maret 2022. Dan dulu angkatan pertamanya itu sekitar 240 peserta yang sudah berhasil lulus di program batch yang pertama ini. Kemudian untuk delivery trainingnya, jadi untuk dia berupa online kelas ya, dilakukan melalui virtual Zoom. Jadi dengan masing-masing ada mentor ya. Lalu untuk media pembelajarannya menggunakan LMS AWS, yaitu berupa Canvas nama aplikasinya. Jadi di sini platformnya itu semuanya berisi material, kemudian untuk mengakses juga mengerjakan knowledge check, kemudian juga ada hands-on untuk lab-nya. Lalu Orbit Guru ini untuk mengakses rekaman video. Jadi nanti bagi peserta yang mungkin tertinggal 1 atau 2 sesi itu nanti bisa mengakses rekaman dari kelas-kelas yang sebelumnya tertinggal. Kemudian juga ada diadakan 2 atau berapa kali ya kemarin town hall. Jadi di tengah program itu nanti akan ada semacam speaker yang dari AWS dan Orbit. Jadi untuk berbagi pengalaman tentang program dan juga tentang opportunity yang ada di AWS ya setelah kita mengikuti program Restart ini. Lalu ada kompetisi, jadi juga ada kesempatan nih bagi yang peserta yang memiliki keahlian khusus yang bisa menampilkan proyek-proyek yang mereka buat gitu selama program training. Dan yang tentunya sertifikat dari Orbit Future Academy dibagikan kepada yang sudah lulus di akhir program, yang sudah memenuhi persyaratan untuk lulus ya, yaitu meliputi
attendance, kehadiran, dan juga mengerjakan knowledge check dan juga hands on yang ada di labnya. Kemudian benefit yang didapat ya itu kalau misalnya kita lulus di program ini, kita akan mendapatkan sertifikat completion dari Orbit Future Academy, kemudian digital badge dari AWS Restart. Ini biasanya bisa kita langsung kita buka akun Kritli, nanti udah ada badge-nya di situ. Lalu kita yang utama ini kita dapat voucher CCP exam yang nilainya ini $150 ya kalau nggak salah, US dollar ya, kurang lebih 1, sekian lah. Nah ini kita dapat voucher ini dan free, jadi kita nanti bisa kita gunakan untuk one shot exam CCP, tapi tentunya ada durasi batas waktunya ya untuk yang ini ya. Jadi tergantung nanti programnya dan tergantung nanti dari setiap batch itu akan ada masing-masing akan berbeda waktunya. Lalu kalau misalnya nggak lulus bagaimana? Jadi kalau nggak lulus kita hanya dapat 2 aja nih. Jadi 2 certificate completion dan juga digital badge yang dari OS Restart. Nah ini tampilannya untuk badge dan juga sertifikatnya ya. Lalu tentang AWS certification sendiri, ini ada beberapa level ya. Pertama foundation, kemudian associate dan professional. Dan untuk CCP ini dia masih ada di level yang foundation atau basic. Tapi kita sudah punya ini juga, nih sudah sangat mumpuni ya. Artinya ini kita kalau sudah memiliki sertifikat ini ya kita berkesempatan nih untuk bisa bergabung pada market global, karena di market yang saat ini itu rata-rata ya, seperti kemarin saya lihat di lowongan loker yang di Indosat itu, untuk yang itu mempersyaratkan harus ada sertifikat AWS. Nah mungkin dengan kalau kita punya seperti ini CCP ini ya itu tentunya nilai lebih buat kita ya. Jadi yang untuk level foundation itu ada 2, CCP dan AI practitioner. Lalu untuk associate, nanti kalau kita sudah dapat yang foundation, kita bisa ambil yang di atasnya, itu yang solution architect, data engineer, ataupun developer, sysop, dan machine learning. Lalu kalau yang ingin lebih ngambil yang profesional, tentunya ini ada solution architect dan DevOps engineer. Dan untuk specialty ini ini ada 3 sertifikat, dan terupdate baru adalah satu lagi yaitu data analitik ya. Jadi yang pertama security, machine learning, dan ini advanced networking. Tadi saya diinfo oleh Mas Al ada satu lagi yang untuk specialty, yaitu untuk yang specialty data analitik. Oke, lalu untuk marketnya sendiri ya, di global itu AWS ini sudah hampir 41% nih AWS ada di global market. Jadi kebutuhan engineer yang bersertifikat atau menguasai AWS ini peluangnya cukup besar ya. Jadi ya selagi ada program yang free ya sebaiknya kita manfaatkan betul. Jadi ya kita bisa asah skill kita untuk yang cloud, dan nilai bonusnya adalah kita nanti bisa dilirik lah intinya, atau kita bisa apply untuk aplikasi apapun job yang ada di luar sana. Nah untuk yang AWS ini ada beberapa free badges yang bisa diambil nih, ini free ya, dan ini saya sertakan linknya di sini, Explore Skill Builder AWS. Nah ini nanti tinggal search aja free, cari yang free ya seperti ini, nanti akan muncul ini beberapa materi-materi atau training yang kita bisa peroleh badge-nya, dan ini lumayan nih kita bisa attach atau kita update di CV kita. Jadi nilai tambah ya buat CV kita ini. Nilai jual kita ya nih buat nilai tambah. Dan ini beberapa bidang-bidang AWS yang juga bisa kita ambil. Ada Cloud Essential,
ada architecting, serverless, kemudian Amazon Kias, file storage, dan masih banyak lagi nih. Jadi OS ini jadi lumayan luas ininya skopnya, dan kita bisa ambil spesialis di beberapa bidang tertentu, dan ya lagi-lagi ini bisa menambah nilai jual kita untuk di luar negeri sana ya. Oke, untuk yang AWS mungkin sampai sini. Lalu, ada pertanyaan untuk yang terdus yang ini? Halo, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya. Izin bertanya, Hmm? ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk program Restart AWS ini kan di minggu pertama itu ada belajar Linux, Python kan ya? Nah, ini apakah kita mesti install Linux dan Python dulu untuk persiapannya gitu di laptop sendiri? Karena kan nanti ada lab-nya gitu. Itu semuanya ada di LMS Canvas. Jadi semuanya itu sudah didesain. Perlu kita install di laptop sendiri ya? Okay. Enggak perlu. Okay. Semuanya udah tersedia di Canvas. Terus yang kedua ini untuk penyemangat sih, ada nggak track recordnya dari AWS training ini gitu, dari alumni awal sampai yang sekarang terakhir berarti 10 ya. Ada nggak yang dengan modal sertifikat CCP dari AWS itu yang memang udah masuk gitu, lolos ke perusahaan yang membutuhkan AWS gitu, ada nggak track recordnya yang benar berguna gitu loh, maksudnya sertifikatnya itu memang dengan sertifikatnya itu menjual gitu, yang ada track recordnya, ada nggak rekan yang memang udah masuk gitu, lolos kerja. Oke, baik. Ya mungkin kalau database sih mungkin sudah ada di AWS ya ininya ya, Urbit Future ya. Tapi nanti lebih jelasnya nanti akan dibantu jawab oleh Pak Saban dan Masal nanti pada sesi Q&A ya. Nanti akan coba dieksplor lebih lanjut. Oke, lalu untuk lanjut yang materi yang nanti akan disampaikan oleh Mas Al, yaitu tentang Microsoft Certified Power BI Data Analysis Associate atau kita sebutnya PL300XM. Jadi ini dulu namanya DAS 300, DAS 100 kalau nggak salah. Kemudian sekarang diganti dengan PL300. Jadi sertifikasi ini tuh adalah menguji kemampuan untuk dalam khususnya untuk data analis ya. Jadi untuk menyiapkan data, jadi untuk ETL ya, extract, transform, dan load. Kemudian untuk data modeling, jadi menggunakan Power BI. Lalu analisis dan visualisasi data. Jadi nanti bagaimana kita membuat dashboard yang menarik dan tentunya akurat berdasarkan database yang kita punya dan kita kelola. Lalu ya yang terakhir ini mengelola laporan dan dashboard yang ada di Power BI Service. Jadi bagi yang berkecimpung di project dan ataupun yang di kantor itu kalau punya skill ini sangat powerful nih untuk kita present ke atasan kita, ke bos kita, ataupun nanti ke customer. Jadi kalau punya bekal ini, ya ini merupakan nilai plus yang sangat baik ini. Jadi ini dibutuhkan di berbagai industri ya, seperti di industri keuangan, teknologi, retail, kesehatan, manufaktur, dan di luar sana ya itu peluang untuk mendapatkan opportunity pekerjaan itu sangat besar kalau kita memiliki sertifikat ini. Nah, lalu profesi apa saja yang didukung ataupun yang bisa diperoleh kalau kita punya sertifikat ini? Itu diantaranya adalah data analis, kemudian business intelligence analis, kemudian BI konsultan, data scientist ya ini. Nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Mas Al nanti ya. Dan ini juga bisa dicari di Coursera ataupun Udemy untuk kursus-kursus yang ada di Power BI ini ya. Nah, ini salah satu materi yang ada di kursus analis data Microsoft Power BI. Jadi ada materi untuk analitik data Microsoft, kemudian data analisis dengan Power BI, terus data model,
menyusun virtual dan laporan Power BI, dan ini terakhir di ruang kerja dan himpunan data di Power BI. Oke, dan terakhir ini untuk yang sertifikat yang saat ini diakui dan istilahnya terbaik ya, dan bisa bernilai jual sampai dengan pasar global, yaitu ya ini Certified Tableau Data Analyst dan Power BI Data Analyst, yang nanti akan disampaikan detailnya, cara-cara lulus dan tipsnya itu oleh Mas A. Ya, jadi dengan modalkan ini insya Allah peluang kerjanya di luar negeri sangat terbuka lebar. Oke, mungkin dari saya itu aja, dan kita lanjut ke Pak Saban ya untuk pemaparan tentang program AWSCCP ini, materi yang ada di program itu, dan juga bagaimana strategi untuk belajar dan tips lulus dan dari lulus examnya. Oke, Pak Saban, saya silakan Mas Pak Saban. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Nama saya Saban Hairudin. Saya di sini diminta Bang Al buat sharing tentang lulus exam gitu. Ini sebenarnya biasa gitu kalau saya kondisinya itu waktu itu lagi nganggur gitu. Jadi banyak waktu gitu. Ini yang luar biasa itu yang lagi kerja tapi examnya lulus, itu hebat gitu. Nah, kebetulan saya dapat 781 poin ya, itu minimal buat lulus itu 700 poin dari 65 soal. 65 soal ini nggak semuanya diskor ya. Jadi ada 15 ya yang unskor. Jadi yang benar-benar di skor itu 50 soal gitu. Berarti kalau misalnya 700 poin, yang harus benar itu 35 soal gitu. Nah, saya share dulu itunya ya. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan, Mas. Oke. Jadi sertifikat di AWS itu totalnya ada 12 ya. Nah, ini yang tadi sama Pak Eko udah dijelaskan. Ini CCP ini paling bawah gitu kan. Nasional. Nah, ini kalau lihat prediksi dari World Economic Forum 2025 sampai 2030 itu teknologi itu yang paling ini banyak demand-nya gitu. Nah, CCP ini termasuk paling itu juga demand-nya tinggi juga gitu. Nah, nanti untuk cohort 11 ya yang akan datang tanggal berapa itu, tanggal 3 Maret ya dimulainya. Ada 37 service ini yang harus dikuasai dari total 200. Tapi yang nanti dipelajari di Restart itu cuma segini, ada 37 gitu. Total 200 itu dari sekian banyak ini nih. Kategorinya itu analitik, ada blockchain gitu. Yang saya lingkar ini yang akan nanti dibahas di AWS Restart gitu. Nah, target ini buat CCP ini sebenarnya
dari AWS sendiri exposure-nya tuh 6 bulan itu untuk ikut exam untuk lulus gitu. Tapi di restart itu dikompakkan jadi 3 bulan. Nah, target dari exam ini sebenarnya masih general gitu ya. Enggak ditargetkan bisa coding, bisa troubleshooting gitu, bisa implementasi, enggak. Ini masih wawasan umum. Jadi ada 24% tuh yang harus dikuasai dari cloud konsepnya, security-nya 30%, terus service AWS-nya 34%, billing pricing-nya 12%. Itu komponen dari exam CCP ya. Nah, saya mau cerita ini pengalaman AWS Restart. Di Restart full itu screen kan aja, Mas. untuk eligible dapat voucher CCP itu ada 3 komponen gitu. Dari KC itu knowledge check, terus dari attendant, kehadiran, dan yang terakhir lab. Attendant ada 80% minimal, KC itu 70%, yang 11 juga sekarang 70%. Nah, yang lab yang beda gitu. Kemarin itu yang 10 70%, tapi yang sekarang 11 cohort 11 dia harus komplit gitu, harus semua beres gitu untuk lab. Nah, kalau udah terpenuhi itu dia dapat voucher CCP. Kebetulan total skor saya waktu cohort 10 itu total skor untuk kanvas ya, gabungan dari attendant, KC sama lab itu 99,98. Itu dikit lagi 100%. Ada dua komponen yang gagal kemarin itu. Ada attendant yang dianggap 1 hari itu nggak hadir gitu. Itu ternyata yang seharusnya 100%, admin itu nge-look up nama itu harus konsisten gitu. Waktu saya dianggap nggak hadir itu, nama saya pakai apostrof. Nah, itu jadi nanti kalau cohort 11, waktu hadir di Zoom-nya, nama itu harus konsisten gitu. Nanti dianggap nggak hadir itu. Yang satu lagi dari ini KC. KC itu saya ada 1 soal dari sekian KC gitu yang salah dan saya nggak ulang. Sebenarnya KC itu bisa diulang-ulang berapa kali itu unlimited itu. Sampai dia dapat 100% betul semua gitu. Kalau lab, untuk fulfill lab, kan dia harus komplit ya 100%. Ada triknya sebenarnya. Asal dia disubmit, dia dapat gen score, dapat skor. Walaupun nggak selesai gitu. Tapi ruginya kita nggak dapat experience hands on-nya. Bisa tuh kalau semuanya di fulfill, dipenuhi, dapat itu voucher CCP. PPT masih kelihatan ya? Oh, Masih, Mas. Di full screen aja kali ya, biar kelihatan penuh ya. Slideshow aja, Mas. Slideshow ya. F5 aja, Mas. Oke. Shift F5. Nah.
Nah, ada ini 3 tips tuh untuk persiapan dulu ya. Nanti tips pas exam ada lagi. Ini saya cerita dulu ininya, tips untuk persiapan gitu. Pertama, sering-sering baca dokumen selain dari AWS Restart gitu. Jadi di soal CCP itu enggak semua ada di Restart, di kelasnya Restart. Ada yang harus kita cari sendiri gitu. Dasarnya dari mana kita bisa tahu tidak ada di Restart? Dari ini ikut simulasi exam, ada itu banyak dari Udemy, Tutorial Dojo. Dari sana kita tahu bahwa soal-soal yang di CCP itu ternyata nggak semua di Restart. Nah, kita harus cari sendiri di AWS Console. Itu ada dokumen-dokumen PDF-nya, kita tinggal download sendiri. Contoh ya, di sini bagian AWS Networking ada Amazon CloudFront. Amazon CloudFront ini CDN-nya AWS. CDN itu Content Delivery Network. Jadi konsepnya gini, ada merchant gitu, server merchant. User pengen cari tahu produk-produk di merchant itu lah, katakanlah toko sepatu gitu. Nah, si gambar-gambar sepatu itu ada CloudFront itu udah ditaruh di situ gitu, di cache-nya CloudFront gitu. Jadi si user nggak disampaikan ke server. Katakanlah user di Jakarta, servernya di Surabaya gitu. Nah, itu kontennya itu disimpan di CloudFront ini tuh. Tujuannya apa? Buat reduce latensi. Nah, ada satu lagi yang buat reduce latensi itu yang ada di exam CCP dan nggak ada di Restart. Namanya AWS Global Accelerator. Nah, sama-sama buat reduce latensi, cuman bedanya diperuntukannya gitu. Nah, itu yang harus kita sendiri cari tahu sendiri gitu. Jadi di pertanyaan exam itu kasusnya itu ada company game online yang komplain tentang nge-lag gitu. Nah, jawabannya ada CloudFront, AWS Global Accelerator, dan 2 lagi. Itu udah pasti salah. Nah, kalau misalnya nggak kita baca-baca dokumen yang lain, jawabannya mungkin CloudFront gitu. Karena taunya dia buat reduce latensi, sama-sama reduce latensi, terus sama-sama ditaruh di edge location. Edge location itu POP, point of presence. Terus bedanya si Global Accelerator sama CloudFront ini, CloudFront itu dia ada cache. Kalau Global Accelerator dia nggak ada cache gitu. Jadi kalau pertanyaannya pengen reduce latensi, kalau basisnya dia HTTP, jawabannya mungkin benar CloudFront gitu. Tapi kalau si company-nya bidangnya di game online, jawabannya Global Accelerator. Nah, itu tip pertama ya buat persiapan exam. Jadi banyak-banyakin baca dokumen selain di kelas Restart gitu. Tip yang kedua, tadi disebutkan sering-sering latihan ini simulasi exam di Udemy, di Tutorial Dojo atau yang lain. Itu 50% ada itu pertanyaan yang di simulasi sama di realnya, jadi CCP exam. Gitu.
Yang terakhir, tip yang ketiga itu selain kelas restart, ada lagi di AWS itu untuk penunjang ini persiapan exam, ikut AWS Skill Builder sama AWS Educate. Nah, waktu itu saya Educate itu joinnya itu seminggu sebelum exam gitu. Baru dikasih tahu itu dari Orbit semingguan gitu. Nah, kalau Skill Builder itu dari pertama join restart udah masuk gitu, udah latihan juga di sana. Nah, itu 3 tip dari persiapan ini untuk persiapan exam. Ada lagi tip untuk pas examnya nih. Pas examnya, jadi exam itu kan total 120 menit. 120 menit. Tapi kita dikasih waktu karena kita bukan natif berbahasa Inggris gitu. Dikasih setengah jam lagi, jadi total 90 menit normalnya, dikasih 30 menit tambahan, jadi 120 menit 2 jam. Nah, ini harus pakai strategi gitu. Dimanfaatin benar 2 jam itu. Kemarin itu saya pakai waktunya itu dipakai tiga tahap. Tahap pertama itu 1 jam pertama saya beresin 65 soal itu. 65 soal. Jadi tujuannya gini, jangan sampai bengong di 1 soal gitu. Karena waktu nggak terasa, tahu-tahu udah ngerjain 1 soal, udah 10 menit gitu. Nah, itu dibikin strateginya gitu, 1 jam itu harus selesai itu semua soal gitu. Dan kalau misal ada soal yang ragu, tinggal ditandai gitu, di flag. Nah, baru tahap kedua nge-review khusus soal yang ditandai tadi gitu. Setengah jam untuk nge-review itu. Baru yang terakhir, setengah jam terakhir, mereview semua soal lagi gitu. Nah, kemarin saya sisain 4 menit itu sebelum submit. Jadi dari yang saya tandai itu kemarin ada 16 soal, 10 soal tuh yang saya rubah. Nah, itu mungkin yang bikin lulus gitu, karena dari 16 yang ragu, 6 nggak dirubah, 10 yang dirubah. Nah, itu tip waktu examnya. Nah, habis ini yang ada 15 ini. ASEAN Youth. Saya mau cerita ini AIDA, ASEAN Youth for Digital Action. Kalau cohort 11 ini baru mulai, udah di invite untuk join ini program AIDA. Kalau cohort 10 setelahnya itu, setelah beres baru di invite ini program AIDA. Ini saya mau cerita ininya originnya gitu. AIDA ini diinisiasi oleh Digital Youth Forum gitu. Jadi 2003 dia bikin forum ASEAN Youth, bikin program ASEAN Youth for Digital. Tujuannya apa? Buat empowering masyarakat ASEAN biar lebih melek digital itu. Dan program pertamanya nih di 2005 ini. Saya tanya di alumni ini 9 belum dapat gitu. Jadi ini action pertama dari AIDA bekerja sama ini Orbit untuk cohort
9 masuk, 10 masuk, dan ini 11 masuk. Oh, ini ada diskon nih dari AWS. Hasil dari lulus itu kita bisa dapat diskon 50% ya, tapi ini enggak spesifik disebutkan buat awal level apa gitu, level associate kah atau nasional. Tapi selain dari ini nanti AWS juga nawarin diskonnya itu dari AWS Educate gitu. Kalau ini eksplisit ada yang voucher buat nasional sama yang associate gitu. Nah, ini AIDA program. Ini bagus ini programnya. Ini kalau mau dapat sertifikat AIDA ini minimal sebenarnya 1 bintang cukup gitu. ASEAN Digital Champion-nya diberesin, terus job readiness cukup 1 bintang udah dapat. Ini saya udah dapat 3 bintang. Kalau udah dapat 3 bintang dia akan kebuka ini yang expert session. Kalau 2 bintang masih assessment sama learning path ya. Dapat 3 bintang dia kebuka expert session, terus kalau mau bintang 5 dia harus sampai submission gitu. Contoh expert session itu apa sih? Nah, ini banyak dari si level ya. Ininya lesson gitu. Nah, saya kira itu kalau ada pertanyaan boleh. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Om Eko. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Saban atas sharingnya untuk tips dan triks untuk saat sebelum exam AWS, CCP, dan juga pas saat examnya. Ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya, untuk yang akan mengikuti program AWS yang sekarang ada di batch 11 ya, dan yang nanti juga akan ikut examnya, insya Allah. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, sesi yang kedua, yaitu pemaparan dari Mas Alinda untuk tips bagaimana lulus dari exam PL 300 yaitu Microsoft Power BI. Oke, untuk itu langsung saja saya silakan Mas Alinda untuk sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Eko atas kesempatannya. Saya coba share screen dulu. Berarti Q&A nanti di terakhir ya Mas Eko ya? Ya, siap. Nanti Q&A-nya di terakhir, baik itu yang untuk AWS maupun yang PL 300. Baik. Oke, mungkin perkenalan diri dulu kali ya, teman-teman. Perkenalkan, saya nama saya Aldinda Okta Erlangga, biasa dipanggil Al. Saya kurang lebih ya 10 tahun, 11 tahun di dunia telekomunikasi gitu ya. Sebagian besar sebagai Optim Engineer. Dari tahun 2014 dan ya malang melintang ke berbagai macam proyek lah. Dan juga operator maupun vendor gitu. Huawei, ZTE, terus Telkom Infra, Telkomsel paling banyak, Indosat pernah, Excel juga pernah gitu. Dan ya saya salah satu founder grup Indo Reno gitu ya dari tahun 2021 untuk komunitas online Reno Consultant se-Indonesia gitu.
Dan ya alhamdulillah bulan kemarin saya berhasil lulus exam Microsoft PL300 ya, data analis Power BI gitu. Dan di sini saya coba share apa yang saya tahu dan perjalanan saya untuk sampai ke sana seperti itu. Jadi pertama-tama tuh saya kenal Power BI itu bulan Maret 2023 di project Excel NPI West Java. Nah, saya di situ takjub karena Reno maupun OSS-nya tuh banyak memanfaatkan Power BI. Dan saya takjub lah gitu. Saya biasanya pakai Excel gitu ya atau Access lah gitu. Ngelihat ada tools yang compact lah, modify data bisa, terus ngevisualkan data juga cukup powerful begitu. Kalau dulu kan kita pakai Excel ngotak-atik datanya, terus bikin PPT-nya terpisah gitu ya. Terus di Power BI juga bisa otomatis modify step-step gitu ya. Kalau kita sudah bikin stepnya, ya itu udah otomatis tuh datanya di-update tinggal di-refresh gitu. Wah itu saya takjub lah. Cuma waktu itu saya belum tertarik ya, belum tertarik belajar gitu karena kesibukan project pada saat itu gitu. Baru ngelihat aja dan kagum lah gitu. Lalu Oktober 2003 saya mulai belajar tuh lewat YouTube gitu ya. Nah, salah satu yang saya rekomendasi itu channel-nya Sagi Arsyad namanya kalau teman-teman cari di YouTube namanya Sagi Arsyad Power BI. Nah, dia punya video tutorial tuh bahasa Indonesia. Videonya pendek-pendek 2 menit, 3 menit gitu dan itu memudahkan saya belajar lah, nyicil belajarnya gitu ya. Hari pertama mungkin 3 video, hari kedua 2 video gitu. Jadi lebih enak buat saya nyicilnya gitu ya. Lalu yang ketiga saya iseng bikin portofolio di LinkedIn gitu ya, saya post, kebetulan di komen teman saya gitu ya, Mas Ahmad Zulfikar juga saya lihat join beliau. Beliau dulu OSS saya di project Telkom Infra Center 2300 dan dia menyarankan lah, "Ini Mas kejar P300 gitu." Wah apa nih, saya cari, ternyata itu sertifikat resmi dari Microsoft untuk Power BI data analis gitu. Tapi ini sertifikat yang prinsipal gitu ya, yang langsung dari Microsoft. Jadi kita dapatnya tuh bukan dari ikut kursus atau course gitu ya, bukan dari Coursera gitu atau dari Udemy gitu ya. Kan gitu kan relatif lebih mudah ya, kita tinggal setor muka lah istilahnya, ngerjakan, exam-nya juga nggak diawasin, jadi ya lulus-lulus aja gitu, dapat sertifikatnya. Nah, kalau yang PL300 ini, teman-teman tuh ujiannya benar-benar diawasi proktor atau pengawas, ya, diawasi proktor dan tidak bisa cheating. Jadi dibikin sistemnya sedemikian rupa agar kita tuh benar-benar nggak bisa cheating lah. Bahkan kalau nanti teman-teman yang ikut ujian online itu, laptop itu harus kamera nyala ya, dan bakal minta untuk apa tuh ngerekord video apa tuh, seluruh ruangan lah, dicek sama proktornya, "Ini apa? Kamu meja harus bersih, nggak boleh ada, eee, apa pun selain laptop maupun mouse," gitu ya. Jam tangan juga nggak boleh, ditanya, "Mana pergelangan tangan kamu?" Saya lihat tuh, "Ini nggak ada laman," gitu, jam tangan nggak boleh. Orang juga nggak boleh masuk, jadi ruangan itu harus steril, ya. Dan ini saya dapat info-info juga kurang lebih sama seperti proktornya AWS mungkin ya, itu ketat. Jadi kalau teman-teman misal ada orang masuk di ruangan terus kerekam video atau kerekam suara itu bisa ditegur dan kalau ditegur berulang itu bisa bisa langsung dicoret gagal, ya. Dan suara berisik juga dianggap mengganggu suara apapun ya. Jadi kita kalau mau baca soal juga nggak boleh kenceng, itu harus dalam hati kalau bisa gitu ya, kalau terdengar itu ditegur. Jadi kayak misal di rumah ada tukang bakso lewat itu, ting 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 ting, itu ditegur juga dan bisa berakibat fatal untuk dicoret dan nggak boleh meninggalkan ruangan gitu. Jadi kalau mau kencing ditahan, kalau mau buang air besar ditahan gitu, seketat itu. Makanya sertifikatnya dianggap sangat valuable gitu ya. Nah, itu bulan November berarti sebulan lah saya belajar Power BI, saya bikin portofolio di LinkedIn gitu saya post. Dari situ saya cari tahu L300 apa. Lalu saya belum belajar lebih lanjut karena waktu itu saya masih banyak belajar ini ya, belajar yang lain lah kayak Python, terus SQL, makro segala macam gitu. Saya baru belajar mulai silabusnya itu tahun depannya, Agustus 2024. Dan saya belajar pakai silabus resminya Microsoft yang mana ini gratis, full gratis. Nanti saya kasih linknya gitu ya, di mananya gitu. Nah, Oktobernya itu saya stop belajar si PL300 ini karena saya join sama AWS Restart. Dan ini programnya tuh ini ya, intens ya, 3 jam sehari, terus
3 bulan, Senin sampai Jumat, jadi saya nggak ada waktu lah buat belajar dua-duaan begini. Jadi saya putuskan, oke ini saya stop 2 bulan, terus saya fokus ke AWS gitu. Ya, dan rencana saya lanjutnya mungkin tahun 2025-nya gitu ya, nunggu AWS selesai terus saya lanjut belajarnya, ya 2 bulan, 3 bulan lagi habis itu, exam gitu. Nah, ternyata, bulan kemarin tanggal 8 itu, saya lihat postingan di LinkedIn, ada orang namanya Mas Hesa Firdaus gitu ya, dia masuk kuliah semester 5, dia posting nih, "Siapa nih yang tertarik, voucher exam gratis untuk PL300?" Wah, saya iseng aja gitu, "Saya tertarik Mas," gitu. Terus yang tertarik kirim di DM portofolio atau ya kerjaan yang pakai Power BI lah buat meyakinkan dia gitu. Ya udah saya DM. Nah ketika DM, dia respon, terus dia ngajak meeting, Google Meet, online meeting gitu ya. Dia ngelihat, "Oh ini, bagus Mas," dia tertarik lah, teryakinkan gitu. Cuma, dia ngasih challenge-nya gini, "Mas, ini tanggal 8 ya, voucher saya ini terakhir masa aktifnya besok, tanggal 9. Kira-kira Mas Al sanggup nggak?" Gitu. Wah saya kaget kan ditodong gitu kan, ya orang saya belajar aja baru 2 bulan, ini ya, silabus ini itu saya baru belajar 50% teman-teman. Dari total materi itu, baru 50% yang selesai, 50% lagi saya belum belum kelar gitu, belum saya baca sama sekali karena karena AWS. Terus saya bilang, "Wah Mas, siapapun kalau ditodong begitu, exam besok nggak ada yang berani lah," dia bilang gitu, sambil ketawa gitu ya. Terus dia bilang, ya dia ketawa juga, "Iya sih Mas, emang nggak ada yang berani nih, udah 2 orang mundur," katanya. Ya jelas lah, siapa yang berani gitu, apalagi kan tesnya kan, terkenal ya sulit ya dan tricky lah, agak banyak pertanyaan agak-agak nipu gitu. Cuma waktu itu, dia dia ngetes saya gitu, "Ya oke Mas, nih saya kasih file CSV2, coba analisa dari sini," gitu. Ya udah saya kerjakan langsung tuh depan dia tuh, di Google Meet. Saya kasih lihat hasilnya, oke dia teryakinkan, "Oke nih Mas Al nih kayaknya oke buat tes gitu, kira-kira gimana sanggup nggak?" Saya mikir lama gitu ya, itu jam 4 sore tuh, tanggal 8 jam 4 sore. Saya mikir lama gitu, udahlah nekat aja Mas saya ambil gitu. Ya saya ambil, karena saya pikir, "Ah saya nothing tulus lah, orang kan saya nggak bayar kan." By the way kalau bayar itu $85 atau 1.300.000 lah. Ah saya nggak keluar duit, udahlah nekat aja lah gitu. Oke nekat ya Mas, yuk nekat, langsung daftar tuh, dibantu sama dia, register. Ada pilihannya 2 kan, online sama offline kan. Kalau offline, saya nggak ada waktu lah karena, di luar kota dan kalau H-1 biasanya nggak dapat tempat untuk offline gitu. Jadi saya pakai online. Ya udah online gitu, ya sudah setelah selesai itu daftar online, langsung saya tuh ini latihan soal dari Microsoft. Ada, latihan soal resmi dari Microsoft, entar saya juga share gitu ya. Latihan soalnya itu, eee, sistemnya itu kayak practice test gitu loh. Jadi ketika kita ngasih jawaban, dia langsung keluar jawaban benernya. Jadi langsung ketahuan jawaban kita ini bener apa salah. Nah itu lebih enak tuh kalau kita langsung jawab keluar hasilnya itu lebih enak karena lebih nampol apa, lebih lebih melekat di kepala gitu loh, "Oh jawaban saya salah nih, oke next time saya nggak boleh salah," gitu. Daripada yang, keluar jawabannya di akhir, akan lebih sulit kita untuk ngapalinya gitu loh. Nah saya latihan soal, Microsoft resmi itu kalau nggak salah 7 kali. Setelah latihan soal itu 7 kali, dan di situ disarankan di atas 80% kalau mau tes gitu ya. Harus konsisten di atas 80% skornya ya, soal-soal tersebut. Sampai saya tuh 7 kali, soal tuh, alhamdulillah, ya rata-rata saya di 85 lah, rata-rata. Di awal-awal pasti jelek gitu kan. Oke 7 kali, terus, saya pikir, wah saya coba cari-cari soal lain di YouTube kan, saya cari di YouTube. Nah di YouTube pun soalnya pun ini, yang saya temui adalah banyak yang ujung-ujungnya berbayar. Ujung-ujungnya berbayar. Terus saya pikir, wah ini, saya agak-agak ragu gitu ya. Waduh tadinya udah nggak mau keluar duit, tiba-tiba keluar duit gitu. Cuma, udah saya coba fokus lagi ke soal yang resmi gitu, sampai mentok sampai 90 terus skornya. Akhirnya saya putuskan, bayar beli soal yang di Udemy, nanti saya share soal yang mana gitu ya. Akhirnya saya pakai tuh 2 soal di Udemy tersebut. Total tuh ada 5 section yang di Udemy, section soal gitu ya. Nah karena mepet, karena H-1 ya saya cuma ngejarnya itu cuma 2 soal.
setiap section tuh 60 soal, berarti 120 ya. Nah, saya cuma ngejar dua soal ini saja, 2 section gitu, yang 3 saya nggak keburu. Karena cuma 1 hari gitu ya. Tapi setelah, terus latihan soal dari sore sampai malam, terus subuhnya juga saya kejar lagi, sampai siang, sampai sore, sampai malam gitu. Total berarti saya tuh soal tuh sudah belajar yang Microsoft itu 7 kali, sama yang, Udemy itu 2 kali, 2 section gitu. Nah, ketika tes saya pilih tes yang jamnya malam, kalau online itu lebih fleksibel ya jamnya, terserah kita gitu. Saya milih malam karena menghindari suara berisik lah. Kebetulan kalau sore itu di, perumahan saya itu ya masih agak berisik ya, kayak, orang lewat itu, kendaraan ataupun orang jualan gitu loh. Sama saya tes, ya bergetar juga ya, gemeter sampai suara jantung saya aja saya dengar sendiri gitu, deg 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 gitu. Nah setelah, saya kerjakan, bismillah gitu ya, dengan semua yang saya tahu gitu, alhamdulillah saya lulus gitu, dengan skor 800 dari 1000. Alhamdulillah nggak nyangka juga sih, karena saya pikir, "Aduh ini gagal nih jelas lah." Ya persiapan cuma sehari, terus belajarnya baru 50% silabusnya gitu. Ya bersyukurlah, intinya bersyukur. Nah, terus dari situ saya coba jelaskan proses belajar saya gitu ya, selama ini. Jadi, saya pertama tuh mulainya praktek dulu, yang tadi saya bilang lewat YouTube. Jadi saya praktek lewat YouTube, yang Sagi Arsya tadi, setelah, udah selesai, saya praktek mandiri pakai data-data yang saya punya selama project, itu tracker, itu KPI, itu apapun lah. Saya bikin sendiri, saya analisa sendiri, terus, ya saya cari tahu lah, saya pengen dapat insight ini, saya ngotak-atik sendiri, saya pengen bentuknya kayak begini, saya inovasi sendiri gitu loh, dengan praktek. Nah, setelah prakteknya tuh saya rasa cukup kuat gitu, baru saya belajar silabus tuh yang tadi tuh, yang 2 bulan tadi, ya, resmi Microsoft. Cuma karena kepotong AWS ya cuma 50% saya belajarnya, baru baru 50%. Nah terus, latihan soal tadi, nah, latihan soalnya itu ada 2 ya tadi ya, yang resmi Microsoft, entar saya share ininya, di mananya, sama Udemy yang ini nih, Alessio Baldessaro. Nah, dia ngasih 6 section soal dan 1 soal final test gitu. Jadi total tuh dia ngasih 450 soal, si Alessio ini. Dan kebetulan kemarin dapat diskon juga, jadi ya saya nggak keluar duit terlalu banyak lah gitu. Sama yang terakhir ya doa, mau kayak apa juga, doa penting gitu ya. Nah, dari pengalaman saya tadi belajar sampai ujian, sampai lulus alhamdulillah gitu, saya coba formulasikan gitu ya, kira-kira gimana tipsnya agar teman-teman tuh ya secara probabilitas lah, probabilitas kelulusan tuh bisa tinggi gitu loh, ya. Jadi kalau saya pertama tuh kuatkan praktek dulu. Jadi mungkin kalau ada orang kebalik gitu ya, belajar teori dulu baru praktek gitu ya. Ada kan banyak orang berpikir seperti itu, sebagian besar bahkan gitu ya. Kalau saya khusus PL300 ini kalau buat saya sendiri, saya kebalik, kalau saya praktek dulu. Sampai teman-teman tuh fasih ya, ngoprek-ngoprek Power BI, cari tahu pengen apa, bikin apa, Google, ChatGPT segala macam, sampai fasih gitu, Power BI, Power Query, DAX gitu, DAX yang sederhana aja. Kalau sudah rasanya kuat gitu prakteknya, fasih, baru belajar modul. Nah, modulnya ini ya jangan ikutin saya lah, karena salah gitu. Belajar itu tanpa kecuali, jadi semua, modul itu dibaca tanpa kecuali. Kalau saya kan emang tadi ini ya, ya special case lah karena dapat poster mendadak gitu kan, nggak ada persiapan 50% gitu. Itu nggak baik lah, terus terang nggak baik. Jadi teman-teman harus belajar semua modul, ya tanpa kecuali. Nah, terus setelah itu harus latihan soal dan konsisten soalnya di atas 90%. Harus konsisten terus, biar mantep gitu ya. Nah, sekiranya sudah 90% cari soal yang lain yang baru. Kayak gitu. Terserah mau di Udemy boleh, di Coursera atau dimanapun, YouTube boleh kalau yang gratis, boleh. Yang penting semakin banyak soalnya semakin bagus gitu ya, karena kita, pengetahuannya makin luas lah gitu. Nah, terus keempat itu adalah ini yang saya nggak kerjain nih, pilih ujian offline. Karena offline itu lebih lebih apa tuh namanya, lebih tolerate lah ininya si proktornya, nggak berisik, nggak boleh, apa namanya, contoh kayak ke toilet aja kalau nggak salah boleh, online online nggak boleh. Jadi ketika offline itu kan kita juga nggak sendirian ya, ada banyak orang yang di ujian juga gitu. Dan itu, eee,
yang less pressure lah, karena si Proctor nggak cuma merhatiin kita, dia juga merhatiin orang-orang lain juga gitu. Apa? Terus terakhir kalau online saya sarankan teman-teman malam hari gitu ya, agar less distract lah, nggak banyak gangguan. Dan mohon maaf ya, kayak gangguan tadi itu yang suara dagang lewat, kendaraan itu jangan mengganggu. Dan sekali lagi mohon maaf ini dari pengalaman si pendengar gitu. Even azan pun dianggap mengganggu sama Proctor. Jadi pastikan kalau saran saya setelah azan Isya gitu ya, jam 8 lah paling cepat gitu. Atau lebih malam lagi lebih baik. Nanti ketika lulus teman-teman bakal dapat sertifikat digital seperti ini yang dari Microsoft gitu ya. Nah di sini dia online verifiable gitu ya. Jadi orang lain semua bisa ngecek, nggak bisa dipalsukan karena kan situsnya langsung di microsoft.com gitu ya. Ada ID-nya juga. Dan di sini berlakunya setahun, tapi nggak usah khawatir teman-teman. Setahun ini bisa di-extend tanpa perlu bayar. Ya, tanpa perlu bayar lagi, jadi bayar cuma sekali $85. Terus kalau 6 bulan sebelum expire itu sudah bisa extend. Jadi jangan nunggu expire. Dan extend-nya sangat mudah. Extend-nya itu tesnya hanya kalau nggak salah berapa soal ya? Nggak banyak, nggak sampai nggak sampai 50. Dan skor minimal itu cuma 52%. Jadi cukup pas tengahnya saja. Ya. Dan tidak ada proctor. Jadi teman-teman online sendirian. Dan kalau online ya sudah tinggal Google aja jawabannya atau ChatGPT beres gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah dapat expire, itu sangat disayangkan. Karena kalau expire teman-teman harus ngulangin proses kayak tadi awal tuh, register, terus tes lewat proctor, skornya juga diminta tinggi, 700 ya, 70%. Jadi jangan sampai expire, 6 bulan sebelum expire langsung extend. Nah, terus di sini juga ada tanda tangan CEO Microsoft ya, Satya Narayana Madelta gitu. Oke, saya coba untuk share ininya ya, apa PL 300 itu seperti apa gitu ya. Kita bisa searching di Google langsung, cari PL 300 yang paling atas. Ini bahasa Indonesia, kita ganti bahasa Inggris dulu ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini levelnya adalah intermediate atau menengah. Makanya tadi saya bilang di awal, saya tidak sarankan teman-teman yang masih blank, zero knowledge soal Power BI langsung tes atau langsung belajar silabus. Karena pengalaman saya itu materinya relatif sulit lah untuk dipahami untuk orang yang baru kenal Power BI gitu. Jadi saya sarankan praktek dulu gitu loh. Nah, di sini ada 4 ini ya, ada 4 link gitu ya. Prepare for exam ini adalah si silabusnya. Coba kita klik. Nah, ini ada 5 modul. Ini teman-teman harus pelajari semua ya, tanpa kecuali. Sekali lagi jangan ikutin saya gitu. Saya baru sampai model data with Power BI nih, baru tengah sini. Itu pun belum selesai. Sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai teman-teman bisa latihan soal yang dari Microsoft ini. Practice for the exam. Nah, ini kita bisa take practice assessment gitu ya. Kalau nggak salah saya bisa kasih lihat yang pernah coba kita take practice exam coba. Ini gratis daftarnya kok, nggak tanpa dipungut biaya. Oke, saya sudah login, saya coba. Nih, ini ada contoh attempt-nya, latihan soalnya sudah pernah saya lakukan gitu ya. Kita lihat nih, coba lihat nih. Saya iseng dulu, pertama kali nyoba tanggal 16 Agustus pas belajar silabus pertama kali iseng gitu ya hancur gitu. Nilai cuma 60 gitu ya. Nah, tanggal 8 kemarin yang Mas saya itu ngasih, saya tes juga 60 hancur. Yang kedua 74 masih fail. Terus yang ketiga dan seterusnya nih 80, 80, 90, 98 gitu. Nah, begitu sudah ya 90 lah rata-rata itu langsung cari soal baru. Nah, saya rekomendasikan yang saya pakai kemarin itu ini. PL 300 Mastery 450 Practice Questions for Power BI Exam dari mana tadi ini? Alessio Baldessaro. Nah, harganya segini, kemarin saya dapat diskon lumayan sih, cuma 100 ribuan sekian lah gitu. Nah, kalau ini opsional ya, kalau teman-teman mau yang ini silakan, atau yang lain Coursera atau dimanapun ya itu pilihan lah gitu. Saya coba login. Oke, saya coba go to course ya.
Nah ini yang tadi saya bilang, saya cuma dua section yang saya coba gitu ya, karena nggak ada waktu lah, cuma sehari gitu, nggak ada waktu. Total tuh 450 semuanya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman bisa semua dicoba, ya berarti kemungkinan lulusnya semakin tinggi gitu ya. Nah di section pertama saya tuh gagal dua-duanya nih. Coba ya. Nah yang pertama saya tuh 38 gitu, yang kedua 53. Nah ini ada dua nih, exam mode sama practice mode. Jadi kalau practice mode tadi itu ketika kita tuh pilih jawaban, langsung keluar jawaban benernya. Jangan pakai exam mode, karena exam mode itu dia jawaban benernya di belakang. Akan lebih sulit kita buat mengingat gitu ya. Kalau practice mode, kita kasih jawaban salah, langsung dikoreksi. Oh ini salah, yang bener ini. Itu langsung kena di kepala tuh. Oh iya, kita berarti jawab, next time kita jawab yang ini gitu. Nah saya coba yang pertama, cuma saya pengen ulang lagi, cuma ya nggak usah lah, yang penting sebagian besar jawabannya udah masuk di kepala saya gitu ya. Saya langsung yang kedua. Yang kedua beda soal lagi gitu, ya hancur lagi, 53% lagi. Cuma, saya udah dapat ininya, dapat jawaban benernya, saya coba lagi, ya alhamdulillah 90%. Ya, saran saya teman-teman, pelajari semuanya tanpa kecuali. Semakin banyak latihan soal, semakin bagus pemahamannya gitu ya, dan probabilitasnya semakin tinggi lah gitu. Oke, nah ini ketika teman-teman sudah, lulus gitu ya, nanti dapat sertifikat dari Microsoft seperti ini. Ini di situs resmi ya, di microsoft.com. Jadi, ya nggak bisa dipalsukan lah. Jadi kalau katakanlah ada HR atau recruiter yang ragu dengan sertifikat kita gitu ya, ya sudah kita kasih link ini aja biar dia ngecek. Ini nggak bisa di ini kan, nggak bisa dibantah gitu. Ini dari microsoft.com, terus ya semuanya ada di sini. ID-nya ada, mmm, yang lainnya juga ada gitu. Seperti itu. Apalagi ya? Coba. Saya pikir, sudah semua. Jadi mungkin saya ulang yang tadi trik yang saya atau tips yang saya pelajari gitu ya, dari semua kejadian ini gitu. Prakteknya kalau saya dikuatin dulu, jangan baca tanpa praktek ya. Itu pengalaman saya termasuk sulit untuk dipahami. Kan tadi kan level intermediate ya, kita balik ke sini. Ini tuh level intermediate, jadi teman-teman tuh ya harus punya basic-nya dulu. Belajar basicnya di mana ya, kalau saya sih dari praktek. Jadi begitu praktek itu udah fasih, begitu ketemu silabus, baca, itu lebih gampang lah. Secara terminologi atau, ya bahasa-bahasa juga, istilah-istilah juga kita lebih mudah paham karena sudah pernah ketemu di praktek sebelumnya, seperti itu. Kalau sudah, modul semua dibaca, ya tanpa kecuali, latihan soal 90% ya, ujian offline, daripada online gitu ya, dan offline itu saya sarankan 1 bulan sebelum teman-teman ujian, karena offline itu rebutan tempatnya. Bukan cuma PL300, dia kan ini ya, apa, campur AWS juga, IBM juga, dan lain-lain gitu. Kebanyakan offline tuh di universitas kalau nggak salah, nanti bisa dicek gitu ya, kalau mau exam gitu di sini ada nih tadi, cek di exam gitu, schedule. Nah ini kan kita Indonesia ya, coba kita ke Indonesia. Indonesia tuh 83, kalau nggak salah sama pajak 85 kalau nggak salah total. Dan ini kan bayar ya, jadi teman-teman kalau mau tes gitu, dengan berbayar ya persiapkan dengan baik ya, karena ya hangus duitnya, nggak jadi apa-apa kalau fail gitu. Kan sayang ya, jadi mending dimatengin semua, baru ikut gitu. Agar, hasilnya maksimal dan juga, ya tidak sia-sialah kita dalam ujian. Seperti itu sih. Oke, dari saya itu aja, Mas Eko. Saya kembalikan ke Mas Eko sebagai moderator. Silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Al yang sudah berbagi kepada kita tentang tips dan triks untuk lulus di ujian Power BI PL300 ya. Sangat bermanfaat sekali dengan apa yang telah disampaikan tadi. Saya juga sudah sertakan di situ di chat untuk link untuk Microsoft Learn ya untuk PL300 di Udemy course-nya juga yang untuk Alessio Walisadri ya, sama juga itu untuk yang Coursera yang PL 300 dan juga yang untuk AWS.
Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A ya. Oke, mungkin langsung saja untuk yang teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Mas Al dan Pak Syaban terkait dengan bagaimana cara-cara untuk supaya lulus examnya, kami persilakan. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya, langsung open mic-nya. Assalamualaikum Bang Al, saya izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya ini sedang belajar Power BI memang, cuman memang sama ini dari YouTube. Cuman saya belum menemukan gitu channel YouTube yang benar-benar dari pemula terus ke medium ke expert gitu. Jadi masih yang dasar-dasarnya dapatnya di YouTube gitu. Boleh nggak Mas Al share mungkin channel yang tempat biasa Mas Al belajar yang memang dari awal praktek gitu dan bagus gitu channelnya. Kalau bisa sih yang bahasa Indonesia juga, yang bahasa Inggris juga nggak apa-apa gitu. Karena saya sendiri belum menemukan gitu. Baik Mbak, Itu aja. untuk yang pemula dulu ya, tadi saya sudah sampaikan itu Sagi Arsyad itu ya, di chat saya sudah sertakan, bisa dicek, itu untuk pemula. Ada lagi tutorial lain gitu ya, itu yang saya bikin sendiri juga. Ini saya share lagi. Total ada 2 part yang saya bikin, itu total 4,5 jam kalau Mbak mau belajar gitu. Temanya tuh banyak sekali, bahasa Indonesia juga, jadi bisa dari situ. Cuma kalau saya tekankan gini sih Mbak, kalau praktek itu kita harus lebih kalau di awal-awal betul ya, kita ikutin video gitu ya, dia maunya begini kita ikutin, datanya begini kita ikutin gitu. Cuma buat saya yang paling penting itu ini, rasa curiosity, rasa penasaran. Kita pengennya tuh bikin apa gitu, ya itu kita cari di Google, di YouTube gitu, dari data yang kita punya. Karena itu yang ngebuka kita tuh semakin banyak pengetahuan karena pengen tahu soal ini gitu. Udah dapet jawabannya tapi masih belum belum puas gitu, cari lagi, pengen tahu soal ini, pengen tahu soal ini. Jadi itu sih Mbak, jadi, mmm, saya sarankan setelah belajar yang basic itu ya, untuk praktek pakai data sendiri. Jadi Mbak Uma tuh datanya apa, oprek aja, pengen bikin apa dari situ, dibikin sendiri gitu Mbak, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas jawabannya. Sama-sama. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya terkait yang AWS CCP ya, dan juga PL300. Oh ya, sekedar berbagi, saya juga kemarin ikutan yang AWS yang itu di batch 10, dapat vouchernya juga, cuma udah dulu kemarin vouchernya hangus karena ternyata saat saya mau reschedule untuk ujiannya itu saya ada miss untuk klik check out-nya gitu. Jadi saya pikir ini sudah update untuk schedule yang barunya, ternyata tidak terupdate dan kedaluarsannya, jadi saya terhitungnya no show. Jadi untuk voucher yang exam ini, yang CCP ini, yang dari Orbit itu harus benar-benar ini ya, jadwalnya harus benar-benar fix, dan kita harus kalau online ya itu harus benar-benar attend, harus hadir gitu loh, harus kita ini, jangan sampai miss. Karena pengalaman saya waktu di company yang itu sebelumnya itu, saya ikutan exam beberapa kali exam dengan platform yang sama, Person View. Itu walaupun kita no show ya, itu vouchernya itu masih bisa kita gunakan, kita bisa reschedule kembali sampai beberapa kali gitu, sampai benar-benar kita ikutan examnya gitu. Tapi kalau untuk yang case yang ini yang dari Orbit, ini benar-benar memang vouchernya hanya one show aja. Jadi benar-benar kalau memang kita udah fix schedule, kita harus hadir. Kalaupun kita ingin reschedule, ya itu bisa 1 atau 2 hari advance sebelumnya, dan make sure itu kita klik check out dan kita gunakan kode kuponnya itu yang udah kita peroleh dari Orbit itu. Nah, itu sekedar sharing dari saya kemarin. Coba saya sudah beberapa ikutan ini online course juga di Coursera dan di Udemy, itu saya lampirkan di chat.
Tapi ya ketika saya mau examnya ternyata qadarullah ya jadi apa yang tadi saya sampaikan tadi. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman Ada sebelum Pak Eko. oke, silakan. Assalamualaikum. Ruli Pak, mau nanya, ini kan untuk AWS Restart 11 ini kan jadwalnya kan ada dari jam 7 sampai jam 10 malam ya. Nah itu kan berarti kan jam pulang kantor ya Pak ya. Mau nanya, kalau misalnya exam kan lebih prefer offline ya, takutnya ada isu-isu apa gitu ya. Kalau ternyata kita blackout gitu kan, misalnya ada mati listrik gitu kan, atau misalnya koneksi internet terputus, biasanya kan ada rute-rute yang blank spot itu di perjalanan ya. Kira-kira masih terhitung datang hadir kan ya, yang kayak gitu case-nya. Atau kalau misalnya kita exam, misalnya kita breakout terus kita connect lagi ke internet, itu mungkin makan waktu 10 menit gitu, itu ada nggak pernah pengalaman masih bisa lanjut atau jangan-jangan langsung auto submit gitu? Seperti itu sih pertanyaannya. Baik, saya coba jawab ya sepengetahuan saya. Kalau untuk yang saat programnya ya, saat training online-nya itu kan dari pagi sampai malam ya, itu kan kita fleksibel waktunya di jam mana aja yang kita bisa kan, dan itu pun kita bisa pindah sesi gitu, misalnya dari ketika kita dari sesi malam mau pindah ke siang itu sangat mungkin dilakukan gitu. Jadi tinggal ada form request yang kita bisa submit untuk pindah sesi gitu, sehingga kehadiran kita itu masih tetap dihitung gitu ya. Dan kalau ketika kita saat absen, ketika kita misalnya lagi di jalan, lagi ngikutin online kursusnya gitu ya, tiba-tiba terkendala, itu tinggal diinfo aja kan nanti ada dibikin grup chatnya itu, grup WhatsApp grupnya untuk setiap kelas ya. Dan di situ juga ada form yang harus diisi gitu. Misalnya kita mau izin atau apa itu nanti kita isi dan itu akan dicatat sebagai kehadiran. Jadi nggak usah khawatir untuk masalah kehadiran, yang penting ya kita menginfokan gitu. Jadi jangan yang benar-benar nggak ada kabar, terus ya itu mungkin tidak akan dihitung sebagai absen ya. Lalu untuk yang kedua yang saat exam, saya sendiri belum punya pengalaman untuk exam yang online yang untuk yang yang CCP ini ya. Tapi kalau untuk yang exam lain yang based on person view itu saya belum pernah sih namanya blackout gitu ketika online ketika exam itu tiba-tiba putus, itu saya belum pernah kejadian. Mungkin yang lain Mas Al atau yang Pak Saban gitu. Mas. Iya. Izin jawab, itu kalau nggak salah dari coach yang Orbit gitu ya, pernah cerita juga tuh. Jadi kalau blackout ataupun internet mati itu dianggap fail, tanpa toleransi. Untuk examnya ya, saat exam ya. Examnya. Jadi pastikan ya wifi-nya aman gitu ya, dan listrik ya kita listrik nggak bisa ini ya, nggak bisa jamin ya. Iya. Ya banyak-banyak doa aja lah gitu. Karena terkenal itu stack faktornya. Salah satu minusnya ketika kalau kita pilih yang online tuh seperti itu memang. Konsekuensinya ya. Berarti memang better offline ya kita. Cuman tadi yang pertanyaan pertama itu muncul pertanyaan baru sih, Pak Eko, mau izin nanya lagi. Berarti kan better kita kan ada 3 sesi ya itu ya dalam satu hari itu kan ya. Kita pilih sesi pagi, siang atau malam ya. Kalau misalnya ternyata kita pindah ke sesi pagi nih, ternyata sesi pagi bermasalah, mati listrik lama gitu ya. Dari awal nggak bisa join. Terus bisa nggak malamnya kita infokan, oh tadi ada karena kendala ini, saya mau join yang malam jadinya gitu kan ya. Gini, kalau untuk yang pindah kelas ya, emang itu memang dimungkinkan, tapi ya artinya tidak sangat fleksibel itu enggak, artinya kita tiap hari ganti kelas enggak. Ini lebih diperuntukkan untuk bagi yang memang ketika misalnya dia karyawan nih, kemudian dia nggak bisa yang ini, maka ya dia ambil sesi yang malam gitu loh. Atau ketika dia lagi ada proyek yang agak lumayan lama dan dia mengharuskan kehadirannya ini, ya dia kembali lagi pilih kelas yang memang memungkinkan untuk dia join gitu. Jadi
nggak tiap hari kita bisa ganti kelas itu enggak. Nah, untuk case yang misalnya ketika kita udah pilih kelas malam atau pagi kemudian kita nggak bisa kayak tadi seperti kasusnya blackout ya itu tadi kita bisa notif ke coachnya gitu ya sama ke mana namanya ke admin di tiap coachnya itu di tiap grup kelasnya ada gitu. Nah, kita tinggal isi formnya aja sih. Ya gitu ya Mas Al ya? Kalau nggak salah gitu ya. Iya, dan pindah kelas hanya bisa sekali. Nah, itunya bisa sekali ya. Nggak bisa berkali-kali. Artinya harus fix ya. Kita Pindah planning kelas kita tuh harus benar-benar fix. pindah kelas tuh permanen karena kan tiap kelas tuh coachnya beda-beda. Jadi kadang-kadang ada yang kelas A materinya udah sampai sini, kelas B materinya udah ketinggalan materi gitu. Jadi nggak bisa ini apa suka-suka gitu loh. Hari ini kelas masuk siang, hari ini masuk malam, hari ini masuk Ya, betul, pagi. betul. Karena tiap kelas tuh coachnya beda-beda gitu dan per kelasnya juga materinya juga belum tentu sama gitu loh. Ada yang keduluan, ada yang terlambat gitu loh. Seperti Ya, itu sih. tergantung coachnya ya. Artinya kurikulumnya itu based on si coachnya masing-masing. Tuh. Dia mau seperti apa gitu. Ya. Jadi di awal biasanya kalau mau pindah kelas permanen. Cuman kalau misalnya emang ada keadaan mendadak ya izin, nah itu baru bisa. Tapi nggak bisa Ya. tiap hari suka-suka Betul, gitu. betul. Itu makanya di awal kan kita ngisi form ya. Ada form komitmen yang harus disubmit itu. Nah, artinya benar-benar dipikirkan kembali kalau ingin untuk join program ini. Izin jawab ya, nambahin. Kalau yang dadakan gitu sebenarnya nggak khawatir, kan ada ininya, ada rekodnya gitu. Gitu. Jadi bisa follow terus lewat rekamannya gitu. Gitu. Ya, betul untuk materi ya. Tapi mungkin yang menjadi concern itu tadi untuk attendance-nya, Pak. Daftar kehadirannya yang jadi apa namanya pertimbangan gitu ya. Karena kan salah satu ini ya poin penting untuk dapat voucher ya exam itu kan. Jadi ya tadi harus intinya sih pintar-pintar lah kita ngatur waktu terus ya tadi komitmen di awal itu harus punya komitmen untuk tetap ikut gitu. Itu sih intinya untuk program ini karena kan nilainya ini kalau nggak salah program ini hampir 40 jutaan ya. Artinya lumayan besar nilai ini dan tentunya ya si pihak orbitnya penyelenggaranya kan tentunya ingin yang join ini adalah yang benar-benar punya komitmen yang kuat untuk sampai selesai gitu dan mengikuti seluruh apa namanya kelasnya seluruh materinya gitu ya gitu mungkin dari saya. Ada lagi yang lain mungkin tentang yang PL 300 tuh yang Mas Al yang ini apa namanya internasional ini anunya apa namanya value-nya. Jadi di sini juga ada Pak Mungkin ini kalau ya Pak dari saya boleh Rafsanjani ya. nambahin. Oh silakan. Ya. Oke Mas Al, gimana kabar Mas? Alhamdulillah Mas Zul. Di Arab ini Iya. jam berapa sekarang? Baru jam 6:30 nih di sini. Siap. Nah ini ekspat kita ini dari Ada Mas Hasan. Silakan Mas. Apa ya kalau menurut saya ya benar apa yang dikatakan sama Mas Aldinda itu benar banget sih menurut saya. Kalau teman-teman OSS yang lain kan selalu bilang oh kita harus ikut bootcamp lah atau apalah gitu ya. Tapi menurut saya sama Mas Aldinda, saya juga dulu bilang sama Mas Aldinda, Mas ngapain ikut bootcamp yang mahal-mahal bayar kayak gitu. Kalau kita bisa dapetin itu gratis. Terus saya bilang sama Mas Aldinda dulu itu ada banyak data yang bisa kita pakai. Jangan cuma ini aja terpaku di telco aja. Jadi ini cuma tambahan aja ya buat teman-teman ya. Power BI itu bisa kita manfaatin ke banyak hal. Terus tipe dashboard sendiri di dalam Power BI itu ada banyak levelnya. Ada level operasional, ada level strategik, ada level manajemen, ada level banyak lah. Maksudnya overview dari business user itu ada banyak. Maksudnya jangan melimitasi kemampuan teman-teman di dalam Power BI itu hanya di dalam satu bidang. Itu ada banyak. Bahkan saya pernah itu pakai Power BI di dalam untuk deteksi indikasi penyakit orang. Itu waktu itu mau ada tes di Dubai waktu itu.
ikutan itu pakai Power BI itu serius bener-bener indikatornya itu ada banyak hal, ada mulai dari resep konsumsi obat, riwayat kesehatan pasien dan lain-lain. Dan saya nyari-nyari datanya itu di internet dan itu ternyata gratis. Kalau nggak salah Mas Aldinda saya pernah kasih ya webnya dulu ya. Apa yang buat ini Mas? Apa? Data daminya itu loh Mas, saya lupa namanya apa dah dulu itu. Saya juga lupa tuh. Nah, saya pernah ngasih tahu dulu itu. Jadi data dummy itu ada banyak. Nah, Power BI yang sekarang itu kalau nggak salah banyak ikannya karena use case ya Mas ya. Lebih banyak prakteknya use case. Jadi yang saya lihat di beberapa bootcamp Indonesia itu ada banyak lah yang terkenal itu yang beberapa bootcamp yang nawarin Power BI juga kayak gitu-gitu itu menurut saya itu terlalu apa ya, basic lah, di mana teman-teman bisa dapetin itu secara gratis di YouTube. Nah, saran yang paling benar belajari dari YouTube yang gratis, terus testing praktek langsung pakai data dummy, tapi jangan melimitasi kalian cuma kemampuan kalian di dalam dunia telekomunikasi aja. Pakai data dummy yang lain, yang bidang otomotif, manufaktur dan lain-lain karena Power BI itu jauh lebih gede daripada itu. Bahkan kalau nggak salah yang paling terbaru itu ada juga kalau di zaman sampean kemarin itu udah ada ini nggak Mas, soal mengenai RSL nggak? Row level security, RLS sorry. Udah ada Mas. Sekarang jadi Udah ada pabrik ya. itu. Barusan jadi pabrik. Kalau zaman saya di 2022 dulu belum ada. Saya kan juga ngambil kan 2022 tapi itu RLS belum ada. Dengar-dengar katanya sekarang udah mulai ada dan itu use case atau multiple option Mas? Itu di exam-nya atau di mana Mas? Di exam-nya. Di exam-nya ya Use kalau case nggak salah ini deh use case seingat saya sih ya. RLS. Nah itu. Jadi soal di Power BI PL300 itu terus berkembang. Terus kalau yang di YouTube itu sendiri biasanya ketika ada patch terbaru dari Power BI, dia soalnya akan update. Sometimes ada ditambahi beberapa, mungkin nggak banyak, mungkin 5 atau sampai 10 soal di antara seluruh soal itu, setahu saya sih ya. Tapi kalau udah lolos kayak bener kata Mas Aldinda udah enak lah, maksudnya mau extend itu gampang, cuma dan gratis bener itu. Terus kalau semuanya teman-teman udah terlanjur ngambil nih dan belum siap gitu, itu bisa reschedule berapa kali pun. Karena saya dulu waktu 2022 itu reschedule itu sampai 8 kali karena saya belum pede, jujur aja. Dulu itu nggak pede karena udah 2 kali gagal, yang ketiga kalinya itu saya reschedule sampai 8 kali karena saking nggak pedenya. Entah itu dari sisi skill sama koneksi dan lain-lain sih. Itu aja sih Mas, tambahan dari saya. Ya, makasih Mas Zulfikar. Ya, makasih banyak Mas Zulfikar itu masukannya. Jadi ya tadi yang disampaikan oleh Mas Zul ya tadi jangan dilimitasi ya. Jadi sekarang untuk database yang dummy online itu sudah banyak ya. Jadi saya kemarin ikut beberapa course itu ngambil datanya ya seperti data store gitu ya. Misalnya inventory barang gitu yang jumlahnya banyak dan itu bisa kita bisa olah gitu. Gunakan Power BI. Dan mungkin nanti bisa di-share Mas Al untuk Mas Jul untuk yang gimana kita dapat data dummy gitu yang bisa kita buat exercise gitu. Oke. Oh iya satu lagi lupa nambahin. Mungkin teman-teman mau ini kali ya penasaran ya. Tadi kan PL300 kan ini ya bersifat worldwide ya. Maksudnya bersifat internasional lah. Susah ngomong jadinya. Nah sebenarnya AWS juga sama loh. Mungkin ada teman-teman yang join juga di ini beberapa komunitas yang lain gitu. Kalau AWS itu juga lagi laku banget, terutama di dunia telco AWS. Sama kalau sekarang di internasional itu PL300 itu udah mulai ini sih, udah mulai banyak pesaingnya. Jadi kalau bisa teman-teman ngambil juga yang DP500. Terus juga ambil ini Tableau license, Tableau Creator itu karena itu udah lagi banyak naik juga. Jadi Tableau sama Power BI itu dua-duanya diambil itu bisa kuat banget sih. Karena di dunia perbankan, dunia itu semuanya sekarang udah pakai dua platform di Tableau sama di Power BI. Terus kalau untuk
seorang ini ya, data analitik, nggak tahu kenapa sekarang pergeserannya marketnya itu kayak kita itu kayak diminta untuk menjadi seorang ini, apa ya, back end optimizer gitu loh. Jadi kayak kita bukan cuma bikin dashboard nih, tapi optimasi di query-nya juga, optimasi di pipeline-nya, optimasi di ETL-nya, meskipun itu sebenarnya kan kerjaannya tim back end ya. Tapi sekarang itu back end cuma nge-setup aja, nge-setup dari awal. Tapi kita sebagai iniannya BI developernya itu cuma disuruh kayak optimize ini pipeline-nya seperti apa, terus nyari insight-nya seperti apa, seperti itu sih. Jadi mungkin ada baiknya juga kalau teman-teman belajar kayak Denodo, CDP, kayak Cloudera Data Platform itu, terus Python. Python itu penting banget itu, karena ETL yang paling enak sekarang untuk saat ini Python. Dan Python juga dipakai di machine learning sama AI, di mana AI dan machine learning itu benar-benar lagi dibutuhin ke depannya. Mungkin di tahun ini aja demand lagi tinggi banget di tempat saya sekarang. Itu sih tambahan. Ya, makasih Mas Zul. Ya, makasih Mas Zul. Ada pertanyaan yang dari teman-teman yang lain? Ada Mas, mohon izin bertanya untuk Mas Adin. Ya. Mas Adin, apa kabar? Izin bertanya Alhamdulillah Mas, sehat waras. Gimana Mas? untuk yang PL 300 itu bisa dapat free, ceritanya gimana Mas? Apakah ada kesempatan lain gitu? Saya kebetulan dah itu jawabannya. Lagi cek LinkedIn ada yang posting tuh, bukan teman saya juga. Jadi dia namanya Hesa Firdaus tuh. Kalau pengen tahu. Ya pokoknya dia tuh punya voucher tuh 3 kalau nggak salah apa 2 gitu. Gratis. Terus saya tanya dari mana Mas itu. Dia kebetulan katanya ini join bootcamp offline. Nah, di bootcamp offline itu dia dapat voucher gratis dari orang Microsoft-nya. Dia bilang kalau nggak salah dia bilang 3 deh. Dia 3, 1 buat dia, 2 dia mau giveaway ya gitulah. Ya saya kebetulan aja Mas itu. Ada di LinkedIn. Terus saya share ke dia DM gitu ya, saya kirim hasil kerjaan saya pakai Power BI. Ya dia setuju sih. Tapi itu cuma 1 hari. Jadi lusa expire, jadi harus tahu besoknya. Jadi kalau voucher gratis saya rasa sih ya itu keberuntungan aja lah. Teman-teman jangan berharap banyak sama voucher gitu ya. Gratis gitu ya. Jadi ya kalau memang mau niat ambil PL 300 ya harus persiapan budgetnya juga. Secara budget menurut saya pribadi ya relatif lebih murah daripada yang lain. Kayak CCP itu AWS itu minimal $100. Kalau PL 300 itu 86 termasuk apa tuh? Pajak gitu ya, $86. Sama tadi saya lupa ngasih tips 3 nih penting juga nih. Jadi gini teman-teman itu ya jangan ngambil PL 300 exam hanya bermodal bisa bikin dashboard, itu salah banget lah. Kita udah bikin dashboard bagus-bagus, oh ini udah oke nih gitu, saya bisa bikin bagus, oke, terus tes, wah itu salah banget lah. Itu saya jamin gagal. Tanpa baca silabus ya, karena tadi dibilang Mas Zulfikar, Power BI ini luas banget dan terus update. Jadi si silabusnya juga update. Jadi kalau tadi teman-teman buka link itu yang PL 300 tadi, itu tuh diupdate terakhir tanggal 21 Oktober 2024. Berarti ya 4 bulan yang lalu lah. Dan itu terus diupdate silabusnya. Saya juga baru ngeh kemarin tuh waktu saya buka silabus, ternyata ada modul baru yang saya nggak baca sebelumnya, itu benar-benar baru tuh. Itu jadi ya nggak bisa kita bikin dashboard terus langsung tes, itu nggak akan bisa lolos lah udahlah. Jadi harus belajar silabusnya benar, baru tes. Terus yang kedua, sama kayak Mas Zul saya bilang tadi, nggak usah bayar karena silabusnya gratis, 100% gratis. Lengkap gratis dan teman-teman tinggal istiqomahnya aja. Bisa nggak konsisten belajar gitu setiap hari, nyisihin waktu berapa menit gitu ya, sampai selesai gitu. Nggak usah beli yang lain gitu lah, karena ya sumber resminya udah ada gitu dan itu lengkap, ya ngapain kita bayar untuk yang course lain, kecuali mungkin suplemen kayak latihan soal gitu ya. Itu beda case lah. Sama ini juga penting banget nih, saya juga lupa bilang tadi. Latihan soal tidak menjamin lulus. Karena waktu saya tes itu saya juga shock banget ya. Tangan juga gemeter, jantung juga deg-degdug kenceng gitu. Ternyata latihan soal tadi yang
saya udah 7 kali yang resmi dan 4 kali yang Udemy ya, berarti total berapa tuh? Ya 200 soal lah kalau saya bilang ya. Itu yang keluar di exam, itu paling cuma 10%. Mentok-mentok 15% yang keluar itu. Jadi, latihan soal itu bener-bener suplemen sifatnya, tambahan aja. Jadi basic-nya, fondasinya teman-teman harus kuat prakteknya, sama teori di silabusnya. Insya Allah kalau 2 ini sudah kuat, latihan soal pun nggak perlu yang berbayar ya, kita pakai yang gratis aja gitu, nggak perlu. Itu, jadi, jangan mengandalkan latihan soal karena, entar kecewa. Ya untung ya mungkin kalau misal saya analisa ke diri saya sendiri gitu ya, Mas, ya, salah satu faktor saya bisa lulus alhamdulillah ya, karena praktek saya kuat. Jadi, kalau silabusnya cuma 50%, saya belum baca lagi setengahnya gitu loh. Nah alhamdulillah 50% ini masih bisa ketolong gitu sama praktek saya yang kuat gitu loh. Terutama, banyak juga pertanyaan di Power Query ya, modify data itu, Power Query banyak juga tuh. Nah saya juga kuat di situ. Jadi ketolong lah gitu, dari situ. Itu sih kalau dari saya. Silakan. Jadi compare dengan soal-soal dari AWS lebih berat Microsoft ini Mas ya, Power BI ya? Secara konsep dan secara komprehensif materinya. Kalau saya pribadi Mas, secara, scope gitu ya, jauh lebih luas AWS lah. Tadi kan di-share Mas Syaban ya, segitu banyak servisnya gitu, 38. Dan, kalau AWS itu kan CCP kan kita benar-benar terbatas, praktek itu kan ngandelin di lab kan, lab yang dikasih sama OVA kan. Karena Kalau berbayar kita lah. benar-benar mau praktek itu ya di luar OVA ya kita mesti daftar akunnya, masukin kredit card gitu, ya bayar juga mungkin gitu. Bayar. Jadi sementara Power BI saya bilang sih 90% bisa saya lakukan di laptop tanpa bayar. Ada 10%-nya gitu ya Power BI service gitu ya. Cuma itu nggak banyak lah. Jadi, sehari-hari saya sudah terbiasa di Power BI dan scope-nya juga saya sudah tahu gitu ya. Jadi menurut saya lebih mudah PL 300 daripada AWS CCP. Kayak gitu. Lebih fokus ya. Kalau dari sisi seandainya fail Mas, 1 kali fail, ada kesempatan 2 kali, 3 kali? Nggak ada. Jadi begitu fail langsung hangus dan untuk bisa retry-nya pun kalau nggak salah ada jeda waktunya berapa hari gitu, nggak bisa langsung. Jeda waktu 3 bulan Mas sekarang. Waduh, berarti harus mantap tuh persiapannya tuh. Nggak bisa asal Nggak apa-apa nekat kalau gitu. nggak kalau belum ini mah belum ngerasa ready masih ragu reschedule aja. Saya mah reschedule sampai 8 kali Mas setelah gagal 2 kali. Bisa 8 kali maksimal tuh ya? Reschedule unlimited. Unlimited? Pokoknya maksimal 3 bulan ya maksimal ya secara kalau gagal iya. Retry-nya lagi. Atau mungkin pakai akun lain mungkin ya, daftar pakai akun lain nggak tahu lah atau cuma yang jelas nggak bisa Mas. Ya udah nyoba saya yang 2 kali gagal itu KTP-nya kan disuruh nunjukin KTP kan. Iya betul. Oh iya benar sih. Ya juga. Tapi ini platformnya apa? Pakai Person View ya? Kalau yang online gitu. Yang PL 300. Iya betul, Person View. Sama kayak sama CCP. ya berarti ya. Oke. Ya biasanya memang ada durasi sih, nggak bisa langsung ketika kita fail, dia ada durasinya lagi, bisa ngambil lagi itunya, examnya lagi. Mungkin ada program seperti AWS Mas, Microsoft? Saya belum nemu Mas ya, saya belum nemu, iklan aja saya belum pernah lihat sih gitu yang benar-benar materinya PL 300 ya, persiapan ya, preparation gitu, offline itu, saya belum pernah lihat sih. Kalau dari Microsoft kalau nggak salah untuk yang Azure itu ada deh, kalau nggak salah yang program yang seperti Orbit itu yang free itu. Saya pernah lihat ya, coba nanti bisa di grup. Yang Azure tapi ya, Microsoft Azure yang cloud. Yang Elevate itu bukan Elevate? Iya kali ya, saya agak lupa itu. Oh Ya itu program ini yang Mas, kalau Elevate kan dia kan self study itu, bukan diajar gitu kan sama coach kan, bukan kan? Belajar sendiri itu. Tapi free kan ya, maksudnya yang free itu ya? Free itu. Oke. Iya, makasih Mas Al. Sama-sama Mas. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang lain? Mungkin mau share experience bagi yang udah ikutan AWS kemarin di batch sebelumnya, ada yang udah pernah ikut exam tapi gagal atau ya ikutan yang lain lah gimana? Mungkin bisa di-share di sini juga.
sebelum kita tutup nih. Izin bertanya, Mas. Oke, siap Mas Budi. Ya, monggo Mas. Mau nanya yang PL 300 tadi, Mas. Untuk yang silabus itu dari link yang di-share Komaldi tadi, dari situ cukup atau mungkin kita butuh referensi lain ya? Cukup, lebih dari cukup, Mas. Ya di situ tadi kan ada banyak modul itu kan ya. Dari situ aja insya Allah cukup gitu Mas ya. Cukup. Dari situ cukup. Itu gratis, nggak usah cari yang berbayar lah, yang gratis aja lengkap. Yang ngapain kita cari yang bayar kan? Tinggal istiqomah aja. Cari, nyiapin waktu berapa menit gitu belajar. Jadi kalau gini, kalau yang free-nya udah khatam nih, yang gratisnya udah khatam, terus pengen nambah lagi, nah itu baru mungkin coba cari-cari yang yang agak berbayar tapi nggak terlalu mahal, misalnya di Udemy gitu, yang tadi disarani sama Mas Al tuh. Kalau Jadi ya ini mungkin sih, kalau yang berbayar tadi Mas Eko ya, atau yang kita bilang additional gitu ya. Memang yang course itu di luar yang gratis ada di Coursera, Udemy gitu. Cuma sih tetap rujukannya silabus utama Microsoft. Bedanya adalah mereka tuh penyampaiannya pakai video. Iya Ada yang betul, ngajarin betul. orang gitu. Nah, kita enggak, kita ngadepinnya teks gitu, mantengin mata Iya, perih itu. gitu. Nah, Lebih interaktif lah ya, lebih visualnya lebih tapi tetap enak. si sumber utama itu silabus tadi. Larinya ke situ semua course juga. Iya. Intinya pengulangan lah ya, pengulangan Iya. dari yang di Microsoft. Oke, Mas Budi. Ada lagi dari yang lain? Yang mau sharing-sharing mungkin? Yang kemarin di AWS gitu, yang punya pengalaman, yang mungkin Mungkin lulus boleh juga tambahan gitu. aja. Kalau boleh teman-teman nanti ini juga ada ambil yang tadi itu sertifikasi yang lain juga kayak kalau Microsoft itu kalau PL 300 sambungannya ke Microsoft DP 500 sekarang kan yang lagi lumayan juga. Nah, dan juga saran sih ini buat ini aja ya, buat tipsnya biar teman-teman biar bisa join abroad juga ya. Itu kan PL 300 itu powerful ya. Kalau seumpamanya dipakai di luar negeri itu juga demand-nya lagi banyak. Di Asia Tenggara juga lumayan tinggi itu demand-nya. Di Singapura sama Malaysia juga lagi banyak. Ketika teman-teman nanti naruh sertifikasi yang PL 300, ini sekedar saran aja ya karena berdasarkan pengalaman saya. Sertifikasi yang lain di LinkedIn yang kayak dari Coursera atau Udemy atau dari platform-platform yang modelan kurs gitu nggak usah dimasukin. Ya, hapus aja, bener. Hapus, karena itu jujur malah nurunin value teman-teman malah. Karena kayak orang sana itu ngelihat, oh ini masih belajar-belajar nih kayak gitu, biasanya kayak gitu. Kalau saran saya sih hapus aja. Yang dari Coursera sama Udemy itu kalau mungkin di Indonesia mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau mau abroad, jangan, hapus aja. Siap, thank you Mas Zul. Gimana Mas Eko? Ya, oke. Ada lagi dari yang lain? Pertanyaan mungkin? Dan sering-sering Mas Dani ada nggak nih? Mas Dani. Biasanya ini Mas Dani banyak insight nih tentang yang program-program baru yang Nggak join ya Pak Dani ya? Nggak join ya? Nggak join ya. Oke. Oke, gimana? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin bisa kita close ya sesi kita pada pagi hari ini. Jadi dari yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Al, Pak Syaban, kemudian tadi ada beberapa insight dari Mas Zulfikar ya terkait dengan sertifikasi PL 300 yang sudah level internasional. Ini setidaknya bisa memacu diri kita nih untuk terus belajar ya, jangan berhenti belajar dan challenge diri kita terus untuk bisa meet target yang mau kita peroleh gitu ya. Misalnya kita punya target mau kemana gitu ya, itu kita terus challenge gitulah. Kita buat list kursus yang
yang bisa kita ikuti ya. Ya mungkin cari yang free dulu, yang sebetulnya banyak yang course-course yang free yang bisa apa namanya powerful juga untuk menambah insight kita untuk teknologi cloud computing, kemudian yang data analitik ya. Dan kalau kita udah puas dengan yang free mungkin kita bisa coba explore kepada yang apa namanya yang online yang berbayar, yang kita pilih yang apa namanya terpercaya dan memang konten-kontennya itu semuanya isinya daging semua gitu. Oke, dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Syaban, Pak Alinda, dan tadi Mas Zulfikar juga udah banyak kasih insight. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berkontribusi pada apa sisi kita kali ini, dan saya harap ini menjadi momen buat kita untuk terus apa namanya memacu diri, jangan berhenti, dan mungkin nanti di grup RNO itu kalau ada update-update terbaru ya dari Mas Al itu mungkin nanti akan di-share tentang apa namanya tadi yang dibahas pada sesi kita kali ini, dan mungkin kedepannya ada juga sesi yang seperti ini yang mungkin kita bahas untuk yang topik-topik lain yang bermanfaat ya. Oke, Mas Al mungkin kita tutup ya, Mas Al ya. Ya, Kalau siap. tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih, Mas Iqbal. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas atensinya pada pagi hari ini. Semoga semuanya mendapatkan manfaat, dan saya sebagai host mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.